자기가 하는 것만큼. 오빠, 아버님이 나 좋아하시... 야, 물건이야, 물건. 출근했어요. 아나야. 그냥 우리 둘만 비밀로 하고. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Michol dan Suhi. Mereka adalah sepasang kekasih yang memiliki status ekonomi yang berbeda. Mincheol berasal dari keluarga berada, sedangkan Suhi adalah seorang yatim piatu yang hidup pas-pasan. Jadi, selama ini perekonomian Suhi selalu dicukupi oleh Mincheol. Suatu hari, mereka ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperkenalkan Suhi pada ayahnya Mincheol. 통 관심이 없어가지고. 같이 살면서 그... Pria bernama Dasik itu pun menyambut kedatangan Suhi dengan tangan terbuka. 우리 아들이 얼마나 수유형을 선사라고 했는데. 그렇게 좋으세요? 좋다마다. 아버지, 그렇게 좋으세요? 좋다. 아, 그렇게 해맑게 웃는 거 처음 봤다 태어나서. Sayangnya setelah peristiwa itu, Suhi kehilangan kabar dari Mincheol, bahkan sampai 3 bulan lamanya. Tidak adanya Mincheol di sisi Suhi sontak membuat perekonomian gadis itu menjadi goyah. Tidak ada lagi kucuran dana yang masuk ke dalam rekeningnya. Dengan kondisi seperti itu, Suhi pun berinisiatif meminta pekerjaan pada temannya yang bernama Minju. Di sini, Minju menawarkan pada Suhi untuk ikut bekerja bersamanya di sebuah kafe. Ternyata kafe itu bukanlah kafe biasa. Selain menyediakan makanan dan minuman, tempat itu juga menyediakan wanita cantik yang bisa diajak berpacaran. Di situ, Minju mengajak Suhi untuk bekerja sebagai wanita penyedia jasa sewa cipokan di kafe tersebut. Karena persyaratannya tidak sampai bercocok tanam dengan pelanggan, akhirnya Suhi pun menerima tawaran dari Minju. Malam harinya, Suhi datang ke kafe yang dimaksud dan diperkenalkan Minju pada si pemilik kafe tersebut. Kecantikan Suhi serta memiliki bentuk tubuh seksoi sontak membuat pria itu jadi terkesima. Tak menunggu waktu lama, ia pun langsung mengetes sendiri kemampuan Suhi dalam skill jepitan bibirnya. 왜? 뭐 만화의 준비가 좀 필요하세요? Setelah menunjukkan skillnya, akhirnya Suhi pun diterima menjadi karyawan di kafe tersebut. Berhubung Suhi tidak mau diajak lanjut bercocok tanam, si pemilik kafe itu pun meminta jatah pada Minju yang sudah terbiasa melakukan kegiatan percocokan tanam dengannya. 저 친구들이 왔으니까... Keesokan harinya, Suhi menjalani pekerjaannya hari demi hari dan melayani berbagai macam pria. Hingga suatu ketika, ia mendapatkan pelanggan yang tak pernah ia duga, yaitu Desik, ayah dari kekasihnya sendiri. Di situ mereka sama-sama terkejut, kenapa bisa bertemu di tempat seperti itu. Suhi pun menjelaskan kalau dirinya terpaksa bekerja di sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun sulit, Desik berusaha memaklumi hal tersebut, karena ini juga akibat dari putranya yang tidak bertanggung jawab pada Suhi. 지금 네가 나간다고 해서 뭐 별로 달라질 상황도 없을 것 같고. Desik lalu meminta maaf dan beranjak pergi dari sana. Suhi pun segera mencegah kepergiannya sambil berkata, jika dirinya tidak apa-apa. Suhi bisa memahami kalau Desik juga seorang pria yang perlu hiburan. Ia pun mengajak Desik bermesraan dan melupakan status mereka sebagai calon mantu dan mertua. Dan akhirnya terjadilah kegiatan percocokan tanam yang sangat menguras tenaga. Suatu hari, Suhi tiba-tiba dihubungi oleh Mincheol yang mengajaknya ketemuan. Dengan wajah merasa bersalah, Mincheol meminta maaf karena pergi tanpa kabar pada Suhi. Di situ Mincheol bilang, kini dirinya sadar tidak bisa hidup tanpa Suhi. Mincheol juga mengatakan, kalau Suhi mau balikan dengannya, ia akan mengajak Suhi untuk tinggal bersama di rumah ayahnya. Mendengar hal itu, Suhi pun jadi luluh dan memaafkan Mincheol. 난 너 다 잊었는데? Sore harinya, Suhi pergi menemui Minju untuk mengabarkan jika dirinya resign dari kafe. 너한테 얘기만 들었지. 안 나야지. Keesokan harinya, Mincheol mengajak Suhi bertemu dengan ayahnya. Namun sebelum pergi ke rumah, Mincheol di situ meminta kepada Suhi untuk melakukan percocokan tanam terlebih dahulu.
Suhi pun menuruti permintaan dari Min Cheol, dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Setelah selesai, mereka pun segera pergi ke rumah Min Cheol untuk menemui ayahnya. Kali ini, dengan wajah tegas, Desich bertanya pada Min Cheol tentang kesungguhannya pada Suhi. Untuk membuktikannya, Min Cheol pun mengajak Suhi untuk tinggal bersama sekarang juga. Dan pada akhirnya, Suhi resmi jadi penghuni tetap rumah itu. 이제는 같이 살려고요. Sayangnya, meski sudah tahu kalau putranya sungguh-sungguh pada Suhi, Desich tidak bisa melupakan serabi lempit manis gadis itu. Ketika Min Cheol pergi bekerja, Desich mulai merayu Suhi agar bersedia bercocok tanam dengannya. Awalnya Suhi tidak mau melakukannya. Namun karena diyakinkan oleh Desich kalau Min Cheol tidak akan tahu Suhi pun, akhirnya bersedia melakukan percocokan tanam dengan ayah Min Cheol. Mereka pun melakukan kegiatan perkebunan itu setiap kali Min Cheol pergi bekerja. Suatu hari, ketika Min Cheol baru pulang dari luar kota, ia tanpa sengaja bertemu dengan Minju di jalan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Minju keceplosan kalau ayahnya Min Cheol pernah datang ke kafe tempat dirinya bekerja. Karena tahu jenis pekerjaan apa yang digeluti oleh Minju, Min Cheol pun mengulik informasi dari wanita itu. Hingga pada akhirnya, ia pun mengetahui kalau Suhi pernah bekerja di sana dan melayani ayahnya sendiri. Di hadapan Suhi, Min Cheol membeberkan fakta yang diketahuinya dari Minju. Dengan penuh amarah, ia pun mengusir Suhi dari rumah itu. Namun sialnya, Suhi tidak mau pergi dengan alasan itu adalah rumah Desich. Jadi, yang bisa mengusirnya hanyalah Desich saja, dan bukan Min Cheol. Dan pada akhirnya, mau tidak mau Min Cheol harus bisa menerima kenyataan pahit, di mana ayahnya dan Suhi pun berpacaran. Dan film ini pun selesai.